Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrīmad Bhagavatam Skanda 1 Bab 8 Sloka 30. Lanjutan doa-doa Dewi Kunti. Selanjutnya sloka 30. Janma karma ca visvatman ajasya kartur atmanaha tiryan risesu yadasu tat atyanta vidambanam. Artinya, roh-roh alam semesta sungguh membuat takjub yang membingungkan bahwa engkau beraktivitas kendati engkau tidak aktif, dan engkau dilahirkan kendati engkaulah daya hidup yang tak dilahirkan itu. Engkau berwujud visual di kalangan binatang, manusia, resi, dan makhluk air. Betapa hal ini membuat takjub yang membingungkan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kegiatan transendental Tuhan bukan hanya menakjubkan, namun juga membingungkan karena sepertinya bertolak belakang. Dengan kata lain, semua kegiatan transendental Tuhan tidak terjangkau oleh nalar manusia. Sebagai roh yang utama yang bertempat di mana-mana, dia berwujud visual di dalam semua bentuk kehidupan, yaitu sebagai babi hutan di kalangan binatang, sebagai Rama, Krishna, dan lain-lain di kalangan manusia, atau sebagai Resi Narayana di kalangan para resi, dan sebagai Matsya di kalangan makhluk air. Namun Tuhan dikatakan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang mengharuskan dia untuk melakukan sesuatu. Di dalam Surutri Mantra dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang mengharuskan Brahman yang utama untuk berbuat. Tidak ada orang yang setara dengannya, apalagi lebih tinggi. Beraneka jenis energi yang ada adalah kepunyaannya, dan segala sesuatu yang dia lakukan sempurna dengan pengetahuan, kekuatan, dan otomatis. Berbagai pernyataan yang tak terbantahkan itu membuktikan bahwa kegiatan, wujud visual, dan perbuatan Tuhan semuanya tidak terjangkau oleh nalar manusia. Kekuatan Tuhan tidak memiliki batasan, dan oleh karena itu segala sesuatu dimungkinkan di dalam dirinya, sehingga tidak seorang pun mampu mengirakan Tuhan secara tepat. Setiap perbuatan Tuhan membingungkan bagi orang awam. Untuk mengerti tentang Tuhan dibutuhkan kedekatan dengannya, sebagaimana dilakukan oleh para penyembah murninya, bukan melalui ritual Weda. Karena itu, para penyembah mengetahui bahwa Tuhan menjelma di kalangan binatang, namun Tuhan bukanlah binatang, manusia, resi, maupun ikan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa sepanjang masa dalam segala keadaan. Selanjutnya, sloka 31. Gopya dade tvai krita gasidamatavat yate dasru sukalilanjana samramaksham waktram niniyabaya bhavanayasti tasya samang wimohayati bir api yad bibheti. Artinya, Krishnaku yang tercinta, Yasoda mengambil seutas tali untuk mengikat tubuhmu ketika engkau berbuat salah, dan matamu tampak gelisah penuh air mata ketakutan, membasahi maskara perias matamu. Engkau benar-benar tampak ketakutan, kendati pribadi rasa takut pun takut kepadamu. Pemandangan ini sungguh-sungguh membuat hamba bingung, penuh takjub. Penjelasan ini adalah penjelasan lain lagi mengenai kebingungan penuh takjub yang ditimbulkan oleh kegiatan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa adalah Maha Kuasa dalam segala keadaan, sebagaimana telah dijelaskan.
Di sini dikemukakan contoh khusus tentang Tuhan sebagai yang Maha Kuasa, dan pada saat yang sama Dia menjadi objek mainan yang menghibur penyembah murninya. Penyembah murni tekun melakukan pelayanan kepada Tuhan semata-mata karena mereka murni mencintai Dia, melupakan kedudukan asli Tuhan sebagai yang Maha Kuasa. Tuhan pun puas dengan bakti penyembahnya yang spontan dan murni tersebut tanpa dikagumi ataupun disegani. Pada umumnya, Tuhan disembah oleh para pemujanya dengan sikap penuh hormat. Namun, Tuhan lebih senang apabila pemujanya itu memperlakukan Tuhan inferior dari sang pemuja sendiri, yang dilatari oleh rasa sayang dan bakti yang murni. Pertukaran rasa seperti itulah yang menjiwai kegiatan Tuhan di tempat tinggal aslinya di Goloka Vrindawana. Kawan-kawan Krishna menganggap Krishna hanyalah salah satu kawan biasa dalam pertemanan mereka. Mereka tidak menganggap Krishna sebagai pribadi agung yang patut dihormati. Orang tua Krishna, yaitu yang semua penyembah murni, menganggap Krishna hanyalah anak-anak biasa daripada menerima doa pujian mantra-mantra Weda. Tuhan lebih senang menerima hukuman pemberian penyembahnya yang berperan sebagai orang tuanya. Demikian pula, Tuhan lebih suka mendapat teguran dari para kekasihnya daripada dipuji dengan mantra-mantra Weda. Ketika hadir di dunia material ini, Sri Krishna memperlihatkan kegiatan halnya dari alam spiritual Goloka Vrindawana untuk menarik hati jiwa-jiwa yang jatuh. Dia menunjukkan sikap takluk yang unikwe di hadapan ibu angkatnya Yasoda. Dan di dalam lilanya sebagai kanak-kanak tersebut, Sri Krishna memperlihatkan kenakalan yang alami kekanak-kanakan, yaitu membuang-buang yogurt yang disimpan di dalam tempayan oleh ibu Yasoda. Tempayan penyimpanan yogurt itu dipecahkan, lalu membagikan isinya kepada teman-temannya dan kepada segerombolan kera Vrindawana yang terkenal nakal. Mereka pun memampatkan kemurah hatian Krishna. Ibu Yasoda melihat kejadian ini dan dilatari oleh kasih sayangnya, ia hendak menghukum putra rohaninya itu. Ibu Yasoda mengambil tali dan mengancam Krishna bahwa dia akan diikat, seperti lazim dilakukan di rumah keluarga biasa. Ketika Krishna melihat tali di tangan ibu Yasoda, Krishna menundukkan kepalanya dan mulai menangis seperti anak kecil. Air mata membasahi pipinya dan membuat maskara di pinggir matanya yang indah meleleh. Kunti Dewi kagum menyaksikan perilaku Tuhan ini, sebab ia sangat menyadari bahwa Sri Krishna adalah yang Maha Kuasa. Kepribadian rasa takut pun takut kepada Krishna, tapi Krishna sendiri takut kepada ibunya yang ingin menghukum. Kunti menyadari kedudukan mulia Krishna, sedangkan Yasoda tidak. Karena itu, posisi Yasoda lebih tinggi daripada posisi Kunti. Ibu Yasoda mendapatkan Krishna sebagai anaknya, dan Tuhan membuat dia lupa sama sekali bahwa anaknya adalah Tuhan sendiri. Jika ibu Yasoda menyadari keagungan Krishna sebagai yang Maha Kuasa, ia pasti tak akan leluasa menyayangi dia dengan cara memberikan hukuman. Tetapi Yasoda dibuat lupa mengenai kedudukan maha tinggi anaknya, sebab Tuhan ingin menunjukkan perilaku kekanak-kanakan yang sempurna di hadapan Yasoda yang penuh kasih sayang. Pertukaran bakti antara ibu dan anak itu terjadi secara alami. Kunti bingung penuh takjub jika ingat peristiwa tersebut, dan ia tak dapat berbuat apa-apa selain memuji hubungan kasih sayang rohani antara ibu dan anak itu. Ibu Yasoda dipuji secara tidak langsung atas kedudukan cinta kasihnya yang istimewa, sebab ibu Yasoda dapat mengendalikan Tuhan yang Maha Perkasa sebagai anak kesayangannya. Selanjutnya, sloka 32. Kecit ahu rajam jatam punya sloka syakirtaye yado priyasyam wawaye malaya shewa candanam. Artinya, ada sebagian pendapat menyatakan bahwa engkau yang tidak dilahirkan itu lahir untuk memuliakan raja-raja saleh,
Dan pendapat lain menyatakan bahwa engkau dilahirkan untuk menyenangkan hati Raja Yadu, yaitu salah seorang penyembah yang paling engkau sayangi. Engkau muncul dalam keluarganya, seperti halnya kayu cendana tumbuh di pegunungan Himalaya. Penjelasan: kehadiran wujud visual Tuhan di dunia material ini telah membuat para pengamat merasa bingung penuh takjub, sehingga bermunculan berbagai pendapat mengenai kelahiran Dia yang tidak dilahirkan itu. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menyatakan bahwa Dia telah menjelma ke dunia material ini, namun Dialah Sang Maha Pencipta dan yang tak terlahirkan. Jadi, memang fakta yang tak terbantahkan bahwa Dia yang tidak terlahirkan itu telah menjelma, yang dibuktikan oleh kehadiran wujud visual dirinya. Tetapi masih ada berbagai pendapat mengenai mengapa Tuhan dilahirkan. Itu juga dinyatakan di dalam Bhagavad Gita. Dengan memampatkan energi internalnya, Tuhan telah menghadirkan wujud visualnya atas kehendak bebasnya, menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma, melindungi kesalehan dan membasmi kejahatan. Itulah misi kemunculan Dia yang tidak dilahirkan itu. Namun, ada pernyataan bahwa kehadiran Tuhan itu adalah untuk mengharumkan kesalehan Maharaja Yudhishthira. Memang, Sri Krishna menghendaki berdirinya kerajaan Pandawa guna mewujudkan kesejahteraan seluruh dunia. Apabila para penguasa terdiri dari orang-orang yang tak bertakwa kepada Tuhan, maka rakyat akan sengsara. Demikian juga sebaliknya, jika penguasa negara adalah orang-orang saleh, maka rakyat akan bahagia. Pada zaman kali, mayoritas negara-negara di dunia dikuasai oleh orang-orang yang tidak saleh, sehingga rakyat mengalami penderitaan yang tak berkesudahan. Tetapi sistem demokrasi yang tengah digalakkan di seluruh dunia saat ini, para pemilih adalah orang-orang yang tidak saleh, sehingga tokoh pilihan mereka pun adalah orang-orang yang tidak saleh. Karena itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa atas penderitaannya. Maharaja Nala adalah seorang raja saleh, tetapi dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan Sri Krishna, sehingga namanya tidak seharum nama Maharaja Yudhishthira. Di sini dinyatakan bahwa tujuan kehadiran Sri Krishna di dunia ini adalah untuk mengharumkan nama Maharaja Yudhishthira sebagai raja saleh, dan Krishna telah mengharumkan juga nama Maharaja Yadu, karena di keluarga itulah dia muncul. Sri Krishna dikenal sebagai Yadawa, Yaduwira, Yadunandana, dan lain sebagainya. Walaupun Krishna selalu bebas dari kewajiban seperti itu, kehadiran Krishna ibarat bertumbuhnya pohon kayu cendana di bukit-bukit Malaya. Pohon kayu cendana bisa tumbuh di mana-mana, namun pohon tersebut sebagian besar tumbuh di wilayah bukit-bukit Malaya, sehingga kayu cendana identik dengan perbukitan Malaya. Jadi, kesimpulannya adalah Tuhan senantiasa memiliki kehidupannya secara kekal tanpa harus dilahirkan oleh siapapun. Ibarat matahari yang memilih terbit di ufuk timur tanpa dia bukanlah milik ufuk timur. Begitu pula Tuhan bukan putra siapapun, melainkan Dialah ayah segala jenis kehidupan yang ada. Selanjutnya, sloka 33. Apare Vasudevasya Devakyam yacito bhyaga Ajastvamasyak semaya Wadhaya ca suradvisam. Artinya, pendapat lain menyatakan bahwa Wasudeva dan Dewaki telah berdoa bagi kedatanganmu, sehingga engkau hadir sebagai putra mereka. Kenyataan yang tak terbantahkan bahwa dirimu tak dilahirkan, namun engkau lahir demi kesejahteraan mereka dan untuk membasmi kejahatan yang mengganggu para dewa. Penjelasan: juga dikatakan bahwa Wasudeva dan Dewaki dalam penjelmaan sebelumnya adalah Sutapa dan Prishni yang menjalankan pertapan berat untuk mendapatkan Tuhan sebagai putra mereka. Sebagai hasil tapa mereka, Tuhan muncul sebagai putra mereka. Sudah dinyatakan di dalam Bhagavad Gita bahwa
Tuhan muncul untuk kesejahteraan semua pihak di dunia ini, membasmi kejahatan dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Tuhan atau ateis. Selanjutnya sloka 34. Barawataran nayan ye buo nawa iwo dadhau sidan tiaburi bhaina jatuh yatma buar titaha. Pendapat lain menyatakan bahwa bumi bersedih karena memikul beban terlalu berat, ibarat sebuah perahu yang kelebihan beban di lautan luas. Brahma, putramu berdoa bagi kedatanganmu, dan engkau pun datang untuk menguatkan perahu tersebut, meringankan bebannya. Penjelasan: Brahma atau makhluk hidup pertama yang dilahirkan pasca penciptaan adalah putra langsung dari Narayana. Narayana sebagai Garbhodaka si Vishnu pertama-tama memasuki alam semesta material. Alam semesta material tidak mampu mencipta tanpa sentuhan spiritual. Prinsip ini berjalan sejak awal penciptaan. Roh yang utama memasuki alam semesta, lalu makhluk hidup pertama yang bernama Brahma dilahirkan di atas bunga Padma yang tumbuh dari perut Vishnu. Karena itu Vishnu dikenal sebagai Padmanabha dan Brahma dikenal sebagai Atmabhu karena beliau lahir dari ayahnya langsung tanpa melalui kandungan sang ibu. Laksmiji selalu mendampingi Narayana dan tekun melakukan pelayanan kepadanya. Tetapi Narayana mendapatkan Brahma sebagai putra tanpa hubungan badan dengan Laksmiji. Ini adalah contoh dari kemahagaiban Narayana yang membedakan dirinya dengan para makhluk hidup. Dia adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa sendiri yang memiliki seluruh kekuatan semua indera pada seluruh bagian badan rohaninya. Makhluk hidup mendapatkan keturunannya melalui persetubuhan laki-laki dengan perempuan, dan itulah satu-satunya mekanisme yang disediakan bagi mereka untuk berketurunan. Tetapi sebagai yang maha gaib, Narayana tidak terikat pada syarat energi manapun. Dia sempurna dan bebas berkehendak melalui berbagai energinya dengan hasil sempurna. Karena itu, Brahma sebagai putra langsung dari sang ayah tidak harus ditempatkan dalam kandungan seorang ibu terlebih dahulu, sehingga Brahma dikenal sebagai Atmabhu. Brahma ini mengurus ciptaan-ciptaan selanjutnya di alam semesta yang dipantulkan pada tingkat kedua oleh kekuatan yang maha sakti. Dalam cahaya di sekitar alam semesta ada sebuah planet spiritual bernama Svetadvipa. Svetadvipa adalah tempat Kshirodakasya Vishnu, aspek Paramatma dari Yang Maha Kuasa. Apabila terjadi gangguan di alam semesta dan para dewa tidak sanggup mengatasinya, mereka akan menghadap Brahmaji untuk meminta bantuan. Jika Brahmaji pun tidak sanggup, beliau memohon ke Kshirodakasya Vishnu untuk berinkarnasi datang ke alam semesta. Contoh gangguan tersebut adalah ketika Kangsa dan kawan-kawannya berkuasa di muka bumi ini, dan kejahatan yang merajalela atas perbuatan Kamsa menjadi beban berat bagi bumi. Brahmaji bersama para dewa berdoa di tepi lautan Kshirodaka, dan Tuhan memberitahukan pada mereka bahwa dirinya, Krishna, akan berinkarnasi sebagai putra Vasudeva dan Dewaki. Dengan demikian, beberapa pendapat menyatakan bahwa kedatangan Tuhan ke bumi adalah karena doa Brahmaji. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama.